Jadi lama waktunya untuk mencari objeknya ya. Kemudian yang keempat, ingatkan siswa untuk menjawab dengan benar. Jadi nanti ketika siswa mengklik objeknya itu akan nge-link ke Google Form yang akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti yang kelima ini semua datanya akan terekam di Drive ya. Nanti tinggal dicek saja. Oke, kita langsung aja. Nah, ini untuk awal biasanya saya buat pendahuluannya seperti ini. Jadi supaya anak lebih semangat, saya ambil background-nya itu yang lebih menarik seperti itu. Lebih ke apa ya? Kartun. Karena saya juga suka kartun. Seperti itu. Nah, setelah itu, nah ini yang akan saya jadikan sebagai bahan materi hide and seek-nya atau petak umpetnya itu saya jadikan di sini. Ini ada 10 objek yang saya masukkan ke dalam sini ya. Mungkin bagi Bapak Ibu, ini pusing banget banyak sekali objeknya gitu. Tapi ini bagi anak-anak ini sangat menantang karena mereka harus mencari di mana letak objek yang saya masukkan gitu. Bagi anak yang paham, mungkin dia langsung aja cari yang gambar tangan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita klik yang gambar tangan ini, dia akan nge-link, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika diklik, dia akan nge-link ke Google Form. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang harus pertama disiapkan itu adalah pertanyaan-pertanyaannya yang ada di Google Form. Itu terserah Bapak Ibu, mau ada 5 atau 10 seperti itu. Jangan lupa ketika membuat pertanyaan, itu di sini dikasih nama. Karena nanti kalau tidak ada namanya kita bingung untuk menilainya. Nama, kemudian pertanyaannya, dan juga poinnya. Nanti jumlah total pertanyaannya bisa kita jumlahkan sebagai nilai seperti itu. Nah, ini nanti anak tinggal jawab saja pertanyaannya, jawabannya apa. Seperti itu. Nanti tinggal kirim, setelah itu mereka bisa mencari lagi. Yang, bentar, gimana? Oke, sebentar ya Bapak, ini ketutupan gimana ya ini? Oke. Nah, saya balik lagi ke yang awal. Jadi seperti itu caranya. Nah, sekarang kita langsung saja eksekusi bagaimana cara membuatnya. Ini saya close-kan dulu dari yang ininya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, kita buka dulu drive-nya, Bapak Ibu. Bisa sambil ikutan. Ini drive-nya, saya pakai ini aja. Buka drive-nya, kemudian klik baru. Nanti di sini ada Google Form. Kita klik saja Google Form-nya. Seperti itu. Kita tunggu. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa di Google Formulir itu kita klikkan judulnya, itu adalah pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ini kita tunggu dulu karena masih loading. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa menggunakan Google Form ya. Jadi akan lebih mudah. Ini oke. Sudah bisa ditulis. Ini saya ganti menjadi pertanyaan pertama. Pertanyaan 1. Nah, kemudian deskripsinya Bapak Ibu boleh dituliskan. Silakan menjawab pertanyaan ini dengan benar. Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, untuk pertanyaannya bebas, mau pakai option pilihan ganda ataupun esai.
Kalau saya lebih sukanya esai karena anak juga supaya dia lebih kreatif mencari jawabannya. Misalkan, oh ya ini jangan lupa yang pertama itu adalah nama dulu. Nama, nanti kita klik tambah di sini. Nah, setelah itu baru pertanyaannya. Jangan lupa diberikan nomor. Misalkan, apa yang dimaksud dengan gravitasi. Misalnya seperti itu. Nah, ini karena saya esai, jadi dia langsung teks jawaban panjang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengennya option atau ada pilihan ganda, Bapak Ibu tinggal pilih pilihan ganda seperti itu. Oke. Nah, ini udah langsung tersimpan di dalam drive Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya ada 5, supaya lebih singkat, saya buat salinan kopinya. Jadi klik tanda 3 di sini, buat salinan. Seperti itu. Buat salinan, nanti tinggal bikin judulnya. Berarti pertanyaan 2. Oke. Nah, nanti dia akan nge-link ke form yang baru dengan judulnya pertanyaan 2. Nah, itu begitu seterusnya, tergantung jumlah pertanyaan yang Bapak Ibu akan buat. Jangan lupa karena misalkan Bapak Ibu pengen sekalian nilai hasilnya, berarti jadikan Google Form ini kuis, seperti itu. Tadi saya lupa. Jadi sebelum disalin itu dijadikan kuis dulu, baru disalin. Supaya tidak 2 kali dalam memberikan instruksinya. Nah, ini nanti ketika mau dijadikan kuis, bisa klik yang tanda settingan seperti itu, pengaturan. Nah, ini karena yang jawab itu hanya perlu 1 orang, jadi batasi ke 1 jawaban. Untuk 1 nama itu, 1 email. Nah, kemudian di sini ada kuis. Ini klik saja, jadikan kuis, kayak gitu. Nah, ini boleh diklik semua supaya anak tidak tahu jawaban yang benarnya, atau boleh diklik kalau misalkan Bapak Ibu pengen memberitahu jawaban yang benar. Cuman saran saya, jangan dikasih tahu, karena anak-anak itu kadang lebih pintar, jadi dia itu akan memberitahukan jawabannya ke temannya yang belum. Tapi mungkin bisa dikasih nilai poin. Gitu. Nah, ini sudah. Kemudian, nah untuk lebih menarik, biasanya saya rubah nih ketika dia udah selesai menjawab. Misalkan, Alhamdulillah sudah selesai jawab. Jadi seperti itu. Ini bisa disimpan langsung. Nah, tadi baru klik ke yang buat kopi salinan. Buat salinan. Nah, ini karena tadi hasil salinan, saya jangan lupa dirubah. Ini kan pertanyaan 2 ya, jadi kita ubah sebagai pertanyaan 2. Pertanyaan 2 berarti kita ubah di sini. Pertanyaan 2, siapa penemu gravitasi? Misalkan seperti itu. Nah, kadang-kadang anak-anak suka lupa dalam menjawab, menuliskan nama. Ini bisa diklik di namanya, nanti di sini wajib diisi. Jadi artinya ketika dia mau submit atau memasukkan jawaban, itu sebelum namanya dituliskan dia tidak akan bisa. Makanya harus wajib diisi. Mungkin pertanyaannya juga bisa diulang, diwajib diisi juga. Di pertanyaan juga bisa diklik wajib diisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke ketika Google formulirnya sudah tersedia, pertanyaannya sudah tersedia, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini background-nya Bapak Ibu bisa pilih. Jadi saran saya cari background yang memang besar gitu. Jadi nanti Bapak Ibu searching di Google-nya itu berupa gambar background. Karena kalau gambar biasa ketika dia diperbesar itu akan pecah. Jadi nanti kelihatan ketika ada objek yang ditambahkan itu terlihat. Jadi ini seperti ini, kita klik background. Nah, ada beberapa background yang sudah saya masukkan, sudah saya simpan. Kemudian choose image, berarti kita akan memilih gambarnya.
Nah, nanti ketika memilih background sendiri, ini bisa langsung ya searching dari Google-nya, atau enggak yang sudah ada di laptop. Saya pilih upload saja yang sudah ada di laptop. Nah, kemudian, nah ini saya langsung misalnya, nah ini dia. Klik open. Nanti di sini klik done setelah itu. Nah, nanti seperti ini. Ini klik add title-nya kita hilangkan saja ya. Kita hapuskan saja. Nah, ketika biru, klik delete saja. Dia hilang, jadi nggak mengganggu. Oke. Ini background-nya sudah ada. Nah, untuk mencari gambarnya, ini bisa langsung di sini ya, insert image, dari search dari webnya langsung. Karena gambarnya itu tidak butuh background, jadi saya pakai PNG. Jadi Bapak Ibu misalkan pengen cari jam, berarti jam PNG gitu, supaya tidak background-nya itu supaya nggak ikut. Jadi nanti seolah-olah menyatu dengan gambar background sini. Oke, ini kita coba ya. Biasanya itu yang lebih sering muncul adalah bahasa Inggris, jadi lebih cepat muncul gambar itu yang bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau yang pakai bahasa Indonesia itu sedikit gambarnya. Jadi misalnya saya mau ganti jam nih, jam dinding. Jadi saya pakai clock PNG. Nah, ini nanti jamnya itu banyak sekali variannya. Kita samakan yang kira-kira tidak begitu ketahuan sama anak-anak gitu ya. Misalnya yang ini klik aja. Kemudian nanti di sini di paling bawah itu klik insert. Nanti kita tunggu. Nah, dia creating image. Oke. Ini udah masuk, kita ini aja. Ukurannya kita sesuaikan ya dengan ukuran jam di situ. Nah, ini belum sesuai. Oke. Nah, kurang lebih gitu. Nanti kita letakkan di sini. Memang ini butuh kesabaran yang luar biasa ya Bapak Ibu, apalagi kalau internetnya kurang bersahabat. Nah, kira-kira begitu. Ya, kita boleh klik di luar biar biru-birunya hilang. Apakah dia sudah menyatu? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau secara langsung tidak terlihat ya, apakah itu jamnya itu berupa dari gambar atau yang kita ambil kayak gitu. Nah, nanti setelah itu kan tadi kita udah udah membuat email form. Ini kita klik saja. Ini klik yang di sini. Ada insert link. Nah, seperti itu. Tadi di pertanyaan 1, kita balik lagi ke Google Form-nya. Di sini pertanyaan 1, tadi saya belum bikin, ini wajib diisi. Klik. Kemudian yang bawah, udah. Terus ini, tadi belum saya kuiskan ya. Ini batasi ke 1 jawaban, kuis. Ini jadikan kuis. Kalau untuk menjadikan kuis, berarti Bapak Ibu harus punya ininya ya, jawaban yang benarnya, seperti itu. Ini pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benarnya tidak tampil, hanya nilai poin. Nah, kemudian berarti di sini itu Bapak Ibu harus memberikan kunci jawaban. Apa yang dimaksud gravitasi? Misalkan poinnya berapa? 10. Nah, seperti itu. Tambahkan, masukkan jawaban di sini. Misalnya adalah gerak benda jatuh. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini hanya misal saja, simpan. Nah, nanti
selesai. Tapi saran saya, kalau misalkan untuk yang soal esai, karena kan anak harus mengetiknya sama, ya kunci jawabannya juga harus sama. Kalau mau pakai kuis, mendingan tidak usah diberikan jawabannya, tapi tetap ada poinnya. Nanti ya kita memang melihat jawaban anak secara manual, seperti itu. Jadi lebih mudah mungkin bisa pakai option atau pilihan ganda untuk pertanyaannya. Kecuali jawaban yang mengarah pada satu kata. Jadi kayak misalkan hanya gravitasi saja. Nah, itu mungkin bisa langsung dituliskan kunci jawabannya. Oke, nah nanti kalau sudah berarti kita kirim di sini. Kirim, kita ambil linknya, kita klik yang ini. Nah, ini tautannya agak panjang, kita perpendek saja. Kemudian disalin. Nah, setelah disalin, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf, ini memang butuh kesabaran internetnya. Oke. Ya, nanti kita pastekan di sini. Tadi salinan kopi. Ini tinggal Ibu Bapak klik Ctrl V saja. Seperti itu. Nanti baru diklik apply. Oke, jadi seperti itu caranya. Nah, misalkan Bapak Ibu pengen taruh benda yang sangat kecil, misalnya saya mau cari kayak tadi ya, saya mau cari penghapus nih atau enggak kacamata deh. Search on web. Misalnya saya mau cari penghapus di sini. Eraser. Nah, caranya seperti itu. Misalnya kita mau taruhnya di yang sangat tidak terlihat ya. Yang mana ya? Ini deh boleh. Ini kita insert kayak tadi sama caranya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Ini Bapak Ibu tinggal atur-atur aja mau letakkannya di mana. Kira-kira yang memang kesulitannya mungkin tergantung peserta didik ya. Mungkin kalau SD yang agak terlihat besar gitu. Tapi kalau misalnya SMA itu saya lebih, nah seperti ini. Misalnya yang agak kecil banget, saya taruhnya di sini nih, misalnya di belakangnya ini. Nah, itu juga bisa kita link. Nah, ini kan dia sudah nge-link sendiri, ini kita hapus. Artinya kita ubah lagi link yang baru. Karena biasanya kalau udah satu link, itu dia suka nge-link lagi ke benda yang lain. Jadi kita ubah untuk ke pertanyaan kedua. Caranya sama seperti yang tadi. Kirim, kemudian ambil dari sini hyperlink-nya, tautannya, kemudian perpendek, kemudian salin, kemudian kembali lagi ke yang tadi, lalu dipastekan saja, kurang lebih seperti itu. Nah, itu caranya agak mudah ya. Ini klik kanan boleh, kalau tadi saya pakai Ctrl V, atau enggak kalau yang pakai mouse bisa langsung klik kanan, tinggal dipaste di sini. Baru di-apply. Nah, seperti itu. Misalkan pengen lebih kecil lagi, ini Bapak Ibu bisa atur view-nya dengan zoom 200. Nah, nanti kan dia akan, nah gitu. Ini kan terlalu besar ya, jadi dikecilkan lagi, kayak gitu. Bapak Ibu tinggal atur view-nya saja. Nanti kan terlihatnya kalau normal, dia akan seperti ini. Nah, gitu. Jadi kan kecil banget ya. Jadi benda-bendanya kalau bisa disamakan dengan benda-benda yang ada di background-nya. Setelah selesai, cara untuk supaya anak ikut serta, ini Bapak Ibu download dalam bentuk PDF.
Jangan dalam bentuk PPT. Kenapa? Karena nanti dia bisa tahu mana yang merupakan objek tambahan, mana yang bukan. Jadi lebih baik pakai PDF. Misalkan saya klik PDF tadi, saya download. Nah, ini sudah download. Oke, saya open aja coba ya. Langsung. Apakah dari PDF juga bisa? Ayo. Oke, nah nanti yang tampilnya seperti ini. Misalkan tadi gambar yang udah saya buat, ini contohnya ya, yang tadi ya, yang ini. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin tadi ini terlalu terlihat ya, tapi yang gambar itu enggak. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa langsung diklik. Kalau anak yang sudah terbiasa bermain, mungkin dia udah bisa membaca karena ketika ada linknya itu dia pasti jadi tangan gitu, gambarnya jadi tangan. Berarti ini artinya dia nge-link. Nah ini kita klik aja, tadi dia sudah terbuka. Oke, ini agak lama nunggunya. Oke, kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Ini mungkin agak lama nunggunya. Nanti boleh ditanya jawab saja jika ada yang ingin ditanyakan. Mangga kepada moderator saya kembalikan. Stop share dulu. Baik, terima kasih untuk Miss Gita atas pemaparan materinya ya. Bagaimana caranya untuk membuat petak umpet pertanyaan dari GIFOM. Sebetulnya itu bukan hanya GIFOM ya Miss Gita ya, tapi ada beberapa aplikasi lagi yang digunakan ya. Tadi diantaranya kalau saya lihat ada menggunakan Google Slide juga gitu ya. Baik, mangga kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa raise hand dan meng-unmute speaker-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Sepertinya masih memikirkan pertanyaan yang akan diajukan. Baik, kalau begitu mungkin dari saya dulu aja yang bertanya ya untuk Miss Gita. Berarti kalau misalnya dari yang pemaparan dari Miss Gita yang tadi, ketika kita menginsertkan gambarnya itu sebisa mungkin harus tersamarkan ya, harus sama dengan kartun yang tekstur kartun yang ada di yang kita pakai sebagai background-nya tersebut ya Miss Gita ya? Iya, betul sekali Miss Intan. Jadi kalau misalkan kita dapat gambar dengan resolusi yang kurang bagus ya, atau pecah gitu ketika diperbesar, itu anak-anak langsung tahu mana objek yang kita baru tambahkan kayak gitu. Karena kan gambar objeknya itu kan lebih jelas dibandingkan background-nya seperti itu. Oke. Kalau untuk tadi kalau untuk Miss Gita itu kan ada yang di Google Form-nya itu ada kita bisa mengisikan Google Form-nya, namun bisa memberikan jawabannya atau tidak. Kalau misalnya kita memberikan kunci jawabannya atau misalnya dalam bentuk pilihan ganda, itu nanti laporan yang adanya apakah sama? Sebetulnya sama seperti pada saat kita membuat kuis di Google Form, tapi tidak menambah aplikasi yang lain atau memang ada bentuk yang berbeda tuh Miss Gita? Bentuknya akan sama seperti Google Form pada umumnya, jadi sama aja seperti kita itu buat pertanyaan biasa di Google Form gitu. Ketika ada jawabannya berarti nanti dia poinnya itu akan ada skornya 10 seperti itu. Tapi ya karena pertanyaannya kan satu form itu satu pertanyaan, tapi bisa juga misalkan Miss Intan pengen pertanyaannya untuk satu form ada 2 atau 3 itu juga bisa.
Itu tinggal disesuaikan saja maunya seperti apa kayak gitu. Oh, baik. Berarti bisa dalam satu gambar itu bisa terdiri dari beberapa pertanyaan juga bisa ya. Tidak harus satu pertanyaan hanya satu form saja gitu. Ya, bisa. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Muana, katanya teknisnya bagaimana, kemudian tentang penskorannya, misal siswa hanya menemukan tiga dari pertanyaan atau 3 pertanyaan dari beberapa pertanyaan, Pak Muana. Oke. Jadi seperti ini Pak, jadi kalau misalkan siswa dari awal sudah diberitahukan di gambar itu akan ada berapa pertanyaan. Misalkan saya bikin 10 pertanyaan. Nah, dari 10 pertanyaan itu siswa harus menemukan minimal berapa pertanyaan, 8 pertanyaan, dengan waktunya itu kita tentukan berapa waktunya. Misalkan dari 8 pertanyaan itu mereka harus selesai dalam 1 jam. Nanti kan kalau di Google Form kan seperti biasanya itu bisa terlihat ya waktunya. Nah, bentar ya, coba misalkan saya sambil share gitu. Jadi nanti kalau misalkan mereka sudah jawab, nah misalnya di pertanyaan ini, ya misalnya saya ambil yang sudah ada deh, misalnya gini. Nah, yang ini mereka sudah jawab, berarti kan udah ada jawaban nih, Pak, di sini ada 8 ya. Jawaban berarti ini ada 8 orang yang sudah menjawab. Nah, nanti kita tahu berarti di pertanyaan 1 itu semua siswa sudah menjawab. Misalnya siswanya hanya ada 8. Tinggal kita ambil dari sini. Jika siswanya belum menjawab atau tidak selesai dengan waktu yang ditentukan, ya berarti siswa tersebut bisa remedial atau tergantung Bapak mau gimana kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kita tinggal klik buat saja di sini, nanti dia kan akan tampil ke spreadsheet-nya. Nah, memang agak repot sih, karena kita harus buka satu-satu formnya, kayak gitu. Kalau mau dibikinnya hanya satu form, yang tadi kata Miss Intan dengan beberapa pertanyaan, kayak gitu ya. Nah, itu kan anak nanti bisa sekaligus jawab. Tidak bisa mencari-cari objek yang lainnya lagi. Hanya satu objek yang dicarinya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Muana? Ini agak loadingnya agak lama soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Sukadi ini. Iya, mangga Oh, iya. Pak Sukadi. Ini saya Nah, jadi seperti itu. tertarik dengan materi ini. Tapi mungkin untuk pelajaran-pelajaran fisika, kimia mungkin bisa ya. Ini kalau untuk pelajaran-pelajaran agama misalnya gimana untuk membuat ayat background-nya? Oh, Gimana, Bu? oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ini pelajarannya tidak hanya untuk MIPA saja, Pak. Bisa dari yang lainnya pun. Background-nya berarti Bapak tinggal sesuaikan dengan pelajarannya Bapak gitu. Jadi ini nanti, ini karena internet rada lama, nanti background-nya Bapak bisa cari misalkan terkait dengan agama ya. Misalnya atau enggak, tadi kan saya background-nya ini memang dikhususkan yang ada kimianya. Tapi bisa juga yang kayak ruang kelas kayak gitu, Pak. Yang penting mah ketika Bapak tuliskan di Google itu dalam bentuk background, jadi gambar background. Misalkan ruang kelas, background ruang kelas kayak gitu. Jadi ada kata-kata background-nya, karena supaya kita mencari gambar yang resolusinya itu sangat besar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana? Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Jadi bisa digunakan dengan materi yang lain juga ya Bu ya? Oh, bisa sekali, Pak. Bisa. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Sukadi ya atas pertanyaannya. Kemudian ada ini tambahan lagi dari Pak Muana. Jadi misal Bu Gita punya 4 indikator pertanyaan untuk evaluasi ini yang terdiri dari 20 pertanyaan. Saat siswa tersebut tidak menemukan pertanyaan dari 20, berarti ada indikator yang tidak terukur dari evaluasi yang dibuat. Nah, itu seperti apa, Miss Gita? Mangga. Oke, berarti kalau seperti itu bisa
ini ya Pak, sebagai evaluasi dua-duanya gitu ya, kalau misalkan ternyata dari indikatornya itu banyak sekali yang tidak bisa menjawab ya, atau enggak anak-anaknya itu hanya fokusnya ke situ, biasanya saya kasih dulu Pak, jadi supaya anak-anak itu bisa menjawab dari indikator soal yang saya berikan gitu. Jadi saya ketika anak mencari itu, saya tetap sambil ngecek dari Google Form-nya, siapa nih yang udah masuk, pertanyaan nomor berapa nih yang belum, kayak gitu. Jadi tetap intinya indikator yang saya buat harus tercapai semuanya. Kurang lebih seperti itu Pak Muana. Bagaimana? Baik, bagaimana Pak Muana, apa ada yang ingin ditambahkan lagi untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih untuk Pak Muana. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada, untuk sesi tanya jawabnya mungkin kami akhiri ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau bisa saya simpulkan dari materi yang sudah Miss kita paparkan gitu ya, memang itu sangat menarik sekali dan butuh effort ya untuk membuat permainan ini, tapi insya Allah berikan itu sebetulnya akan memberikan semangat dan membuat siswa menarik menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sini sebagai salah satu cara juga ya bagi Bapak Ibu ketika biasanya memberikan soal-soal yang hanya dikerjakan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10 atau dari nomor 1 sampai nomor 5, anak-anak hanya tidak dimanjakan matanya gitu ya, hanya tulisan-tulisan biasa saja, tapi dengan permainan ini jadi anak bisa sambil bermain seperti itu. Jadi tidak bosan. Misalnya tidak Bu, Pak, kok itu lagi sih gitu. Jadi ini ada apa ya? Membuat siswa jadi lebih tertarik seperti itu ya Miss kita. Kemudian kalau dari tadi berarti yang jumlah formnya itu karena ini bentuknya gambar gitu ya, dan kita menyimpan atau bisa menaruh gambar-gambarnya di sini, menyembunyikan karena judulnya kan petak umpet ya, menyembunyikan gambar-gambar yang sesuai, berarti memang ada baiknya satu gambar itu adalah satu pertanyaan gitu. Ya, Kalau misalnya satu, ya jadinya ya tidak petak umpetnya cuma jadi sekali, jadinya tidak seru gitu ya Miss Gita ya. betul Miss Intan. Nah, kemudian terkait pertanyaan yang tadi dari Pak Sukadi juga untuk pelajaran apakah untuk pelajaran IPA saja juga memang tidak hanya untuk pelajaran IPA gitu. Bisa untuk pelajaran agama, cuma background-nya karena ini contoh saja, jadi semuanya unsurnya itu unsur kimia, perkimiaan, jadi nanti bisa disesuaikan dengan gambar pelajaran yang Bapak Ibu ampu, bisa kelas mungkin ya, atau whiteboard biasa seperti itu ya Miss Gita. Iya, betul. Kemudian mungkin ada satu closing statement dulu Miss Gita sebelum saya tutup. Oh iya, Miss Intan mungkin ada tambahan dulu sebelum closing statement. Jadi ya Bapak Ibu, jadi kalau background itu biasanya nanti disesuaikan dengan level peserta didiknya. Jadi misalkan yang SD mungkin nggak mungkin ya saya kasih yang bentuknya seperti ini, terlalu rumit misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini levelnya itu berarti dia sudah lebih tinggi, misalnya SMP atau SMA. Itu nanti bisa disesuaikan. Kemudian, biasanya ini akan lebih seru dan menarik itu ketika diberikan pada saat tahun ajaran baru gitu. Kan misalnya introduction gitu ya, pembukaan untuk mata pelajaran. Nah, anak-anak kan belum tahu, kita ajak main dulu. Biasanya seperti itu kalau saya. Mungkin seperti itu sih tambahannya Bapak Ibu. Nah, ini closing statement-nya. Intinya jangan lelah untuk berlatih dan tetap harus menjadi guru yang kepo ya. Jadi tetap menambah ilmu, kurang lebih seperti itu. Kemudian sabar, kreatif, dan terakhir jadilah guru yang mempesona. Kurang lebih seperti itu. Ya, Miss Intan, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Miss Gita atas sharing materinya, sangat bermanfaat.
insya Allah ini akan bisa meningkatkan skill kita sebagai seorang guru ya. Baik, itu pemaparan materi dari Miss Gita. Saya sebagai moderator undur diri, saya kembalikan ke host sesi ini kepada Miss Echa. Silakan Miss Echa. Baik, terima kasih Miss Intan. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk pemateri, Miss Gita, dan juga untuk moderator Miss Intan, serta para peserta webinar pada sesi 2 kali ini yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir acara. Sebelum saya tutup, mari kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Mangga untuk on kamera dulu Bapak Ibu, boleh? Iya, silahkan yang belum on kamera. Baik, saya langsung saja dokumentasikannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kita aplikasikan kepada para peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.